Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rama Saputra, NIM 121230063 dari program studi teknik biomatika. Pada penyampaian kali ini saya akan melakukan yaitu terkait dengan tugas penilaian lahan dan properti, yaitu menganalisis properti yang berada di suatu wilayah, yakni lebih tepatnya menganalisis properti di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Pangkamus, Lampung dengan menggunakan tren analisis properti. Sebelum melakukan analisis properti, kita wajib mengetahui terkait dengan definisi pasar properti. Definisi dari pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang ataupun jasa, yang dimana aktivitas yang terjadi di dalam suatu pasar adalah terkait dengan interaksi untuk menarik minat pembeli atau penyewa untuk membeli penawaran dari si penjual, yang dimana dalam menarik minat dan pembeli ini dilakukan berbagai macam penawaran harga yang telah ditentukan, serta di dalam pasar juga terjadi pertemuan antara supply dan demand untuk mencapai sebuah kesepakatan harga. Kemudian kita selanjutnya yaitu definisi dari properti merupakan setiap fisik ataupun yang tidak berwujud fisik yang dimiliki oleh seseorang ataupun bersama dengan sekelompok ataupun milik badan hukum. Di Indonesia, istilah properti identik dengan real estate, rumah, tanah, ruko, gedung, ataupun gudang. Jadi teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa pasar properti merupakan proses terjadinya jual beli antara supply dan demand dalam suatu pasar, yang di dalam jual beli tersebut melibatkan sebuah properti dalam transaksi antara si supply dan demand. Kemudian untuk mengetahui dan mengerti lebih lanjut terkait pendefinisian sebuah pasar properti, kita juga wajib mengetahui terkait dengan tujuan dari analisis pasar properti. Ya, ini dimana tujuan dari analisis pasar adalah untuk kita dapat mengetahui hubungan antara permintaan dan persediaan antara si demand dengan si supply yang saat ini hingga mendatang, yang dimana dari suatu objek nilai properti terdapat sebuah pembandingnya. Kemudian dalam melakukan sebuah analisis pasar, kita juga wajib memperhatikan properti sebagai pengisi suatu ruang ataupun kota. Maksud dari hal tersebut yakni Jakarta lebih cocok untuk dijadikan sebagai sektor perdagangan, sedangkan Bali lebih cocok untuk dijadikan sebagai sektor wisata atau perhotelan. Jadi teman-teman semua, dalam melakukan analisis properti, kita wajib mengetahui bagaimana properti dalam sebuah kota tersebut, apakah lebih cocok untuk dijadikan sektor perdagangan, apakah lebih cocok untuk dijadikan sektor perhotelan ataupun wisata. Kemudian dalam melakukan analisis pasar, kita juga perlu mengetahui apakah kota yang kita analisis merupakan sebuah kota yang sudah berkembang ataupun yang masih dalam proses perkembangan. Lalu apakah perbedaan dari kota yang sudah berkembang dan sedang dalam proses perkembangan? Perbedaannya yaitu terletak pada harga nilai properti, yang dimana besar kenaikan persentase harga untuk tanah pada kota yang sedang berkembang adalah relatif lebih tinggi ataupun relatif lebih mahal dibandingkan dengan kota yang telah berkembang. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam suatu kota yang sedang berkembang, proses pembangunan akan sangat marak dicanangkan, sehingga baik di berbagai sektor maupun di berbagai sektor wisata, kemudian perdagangan maupun sektor lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk memahami terkait metode analisis yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis properti di suatu wilayah atau kota, yang dimana pada dasarnya analisis properti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu trend analisis dan fundamental analisis. Lalu selanjutnya yaitu kita akan mengetahui terkait dengan perbedaan antara fundamental analisis dan trend analisis. Trend analisis atau biasa disebut dengan inference analysis merupakan sering digunakan untuk melakukan analisis pasar modal. Kemudian dalam melakukan trend analisis, kita menggunakan data-data sebelumnya untuk melakukan estimasi pada masa yang akan mendatang, baik dalam hal harga maupun tingkat hunian. Kemudian dalam trend analisis berfokus terhadap objek penilaian, sedangkan fundamental analisis yaitu dilakukan lebih mendalam dibandingkan dengan trend analisis, yakni di mana mempertimbangkan data-data mikro yang berhubungan dengan pasar dengan objek penilaian untuk menggambarkan pasar di masa yang akan mendatang. Kemudian dalam melakukan fundamental analisis, objek yang dilakukan yaitu berfokus pada objek penilaian. Kemudian teman-teman semua, setelah mengetahui terkait dengan definisi dari pasar properti, tujuan dari dilakukannya analisis pasar properti, kemudian kita juga telah mengetahui terkait dengan metode-metode dalam melakukan analisis pasar properti, yakni terkait dengan trend analisis dan fundamental analisis. Kita akan langsung menunjukkan contoh, yaitu melakukan analisis properti di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Pangkamus, Lampung dengan menggunakan trend analisis properti.
Penggunaan tren analisis properti dilakukan karena di Kecamatan Kota Agung, yaitu merupakan kecamatan yang relatif masih sedang dalam proses perkembangan, sehingga nilai-nilai properti akan menjadi sangat tinggi persentasenya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, yang dimana data-data yang digunakan adalah membandingkan data pada masa-masa sebelumnya untuk mengestimasi masa yang akan mendatang. Analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode trend analisis, yakni lebih tepatnya pada area perlelangan ikan di area kawasan wisata Muara Indah, Kecamatan Kota Agung. Yakni teman-teman semua, sebelum tahun 2015, Pantai Kota Agung merupakan sebuah pantai yang dapat dibilang relatif kumuh dan tidak terawat. Hal tersebut mengakibatkan minat para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut menjadi sangat kecil dan bahkan enggan datang ke Pantai Muara Indah. Akibat dan dampak dari hal ini adalah terjadinya penurunan harga dari properti yang berada di sekitar wisata tersebut, yang dimana menurut sumber yang didapatkan dan pendapat warga sekitar, harga nilai properti turun sebanyak 20-30% pada tahun 2015. Hal tersebut sangat berdampak terhadap ekonomi mikro masyarakat sekitar, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, yang dimana sebelum tahun 2015 tempat pelelangan ikan di tepi Pantai Muara Indah penjualannya dapat dibilang relatif sangat tidak stabil, yang dimana jumlah penjual lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembeli, sehingga terjadi penguasaan pasar oleh penjual, yang dimana terjadi oleh pembeli yang atau biasa disebut dengan buyer market. Akan tetapi, semenjak tahun 2015 ke atas, semenjak tercanangkannya pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Kota Agung dalam berbagai sektor, baik itu sektor perdagangan, sektor wisata, ataupun sektor pendidikan, Kota Agung nilai properti di Kecamatan Kota Agung menjadi meningkat pesat, yakni antara 15-30% dari nilai awal properti. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan nilai upah minimum rata-rata di Kecamatan Kota Agung. Nilai properti juga menjadi naik sangat pesat ketika Pantai Muara Indah yang tadinya kumuh disulap menjadi sangat bagus dengan dibangunnya sektor wisata dan fasilitas-fasilitas yang berada di sekitarnya. Sehingga hal tersebut juga mengakibatkan nilai properti yang berada di sekitar Pantai Muara Indah menjadi naik pesat, dan tempat pelelangan ikan yang tadinya sepi pembeli menjadi ramai pembeli. Dengan adanya hal tersebut, terutama semenjak tahun 2020 hingga sekarang, jumlah pembeli menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah penjual, sehingga tak dapat dipungkiri bahwasanya sekarang sering terjadi kelangkaan barang ataupun seller market. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.